Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung masuk membaca dalil yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu yang pertama surah Hud ayat 6. Bagi yang pegang buku bisa melihat tentu di halaman 421, bagi yang tidak pegang buku bisa membuka di aplikasi Al-Quran di handphonenya ya, atau pada aplikasi Al-Quran di handphonenya. Surah Hud ayat 6 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-ayah, sampai sini saksi bahasannya. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Kecuali dijamin Allah rezekinya. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan seseorang harus punya sifat qanaah, merasa cukup dan coba menikmati fasilitas yang ada yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk dia. Dan di sini teman-teman sekalian, bukan hanya kita sebagai manusia, seluruh hewan-hewan, jin, ya, semuanya disiapkan rezekinya oleh Allah SWT dan tidak akan pernah habis stok Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rezeki, bahkan ada jaminan dari Nabi SAW tidak akan wafat seseorang sampai tiba kepadanya rezeki terakhirnya. Ya, tidak akan pernah kita hembuskan nafas sampai rezeki tersebut, walaupun hanya seteguk air. Subhanallah, Anda sebagai orang tua misalnya, yang selalu khawatir bagaimana anak saya kalau saya meninggal. Renungi baik-baik. Anak Anda itu bukan milik Anda. Anda sebagai suami, sebagai ayah, hanya punya sperma. Melakukan interaksi biologis sebatas itu saja. Anda sebagai istri, sekaligus ibu tentunya, ya, pada saat sudah punya anak, Anda punya sel telur dan rahimnya. Setelah itu, bertemulah dengan sistem yang sudah Allah pencipta siapkan, ketemulah sel telur dengan sperma tersebut melalui sebuah perjalanan jauh kalau di rahim itu ya, dengan berbagai macam rintangan sampai akhirnya bertemu dan berbentuklah. Dan itu pun tidak ada campur tangan kita sebagai laki-laki, suami, calon ayah, dan Anda juga wahai para wanita sebagai istri dan pemilik yang Allah titipkan sel telur dan rahim dan calon ibu. Tidak ada andil Anda sama sekali. Sampai terbentuklah. Kalau Allah ingin terbentuk sempurna. Kalau tidak. Termasuk juga jadi perempuan dan laki-laki. Setelah dia lahir pun, Anda tidak punya andil apa-apa sama sekali. Cuma melahirkan, selesai. Ya. Selebihnya semuanya ini yang mengatur fungsi tubuh dia, si bayi tersebut, matanya, telinganya, pertumbuhannya, semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bukan pemiliknya. Harus punya sifat qanaah, merasa cukup. Kalau Allah sudah memberikan, ada satu, alhamdulillah. Allah kasih lagi tambahan dua, alhamdulillah. Allah kasih lagi tiga, alhamdulillah. Kita selalu merasa cukup, ya. Jangan selalu merasa, oh kenapa anak saya begini, oh kenapa anak saya begitu. Lihat orang yang lebih susah daripada kita. Anda yang masih susah hidupnya, ekonominya masih, menurut Anda masih kurang, gitu kan. Coba lihat orang yang lebih rendah daripada Anda. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Lihatlah orang yang lebih di bawah kalian, maksudnya dari sisi ekonomi, maka akan membuat kalian lebih bersyukur. Kalau kita selalu lihat orang yang di atas kita, kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah SWT. Sementara syukur adalah password agar kita bisa ya, mendapatkan tambahan rezeki tersebut. Atau minimal bertahannya rezeki tersebut. Ya, yang sedang kita nikmati. Oleh karena itu, kita harus tahu ini. Ini ada qanaah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tentukan rezekinya. Anak tadi. Anda pun sudah tentukan rezekinya. Di saat satu sumber tertutup, sumber yang lain ada yang terbuka. Bahkan terlalu melimpah rezeki Allah, ada yang kita tidak minta. Cahaya ditangkap oleh mata sehingga mata kita bisa memantulkan kembali dan kita bisa melihat. Telinga yang bisa menangkap suara. Ya. Lisan kita masih bisa berbicara, mengeluarkan suara, ya. Hidung kita masih bisa membedakan bau wangi, bau busuk. Tangan kita menjamah, kaki kita melangkah, dan banyak sekali di tubuh kita ini yang Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian lihat keajaiban ciptaan Allah di situ? Begitu juga dengan ya
Apa saja kendala yang sedang Anda hadapi, semua itu cuma bagian kecil dari total kehidupan Anda, dan itu cuma ujian yang Allah datangkan. Allah ingin melihat, apakah pada saat saya berikan nikmat dan dia nikmati, dia bersyukur, dan pada saat aku berikan cobaan, dia bisa bersabar menerimanya. Dan umumnya cobaan itu jauh lebih sedikit daripada, dan lebih kecil dan sederhana daripada nikmat. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Jadi rezeki sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan.